Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Ibu Sofi Nur Fadila, mata pelajaran ekonomi tentunya ya. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dapat diakhiri. Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan kondusif, silakan kalian untuk mempersiapkan peralatan belajarnya. Dan jangan lupa kalian untuk mencatat poin-poin penting pada materi yang akan Ibu bahas. Dan jangan lupa juga isi presensinya di aplikasi e-learning ya, agar Ibu mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Sebelum kita ke materi selanjutnya, di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat materinya itu tentang apa? Iya, benar sekali. Materinya itu tentang ketenaga kerjaan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang indeks harga. Nah, lalu apa hubungannya sih dengan materi pada pertemuan minggu yang lalu? Iya, hubungannya itu adalah seperti permintaan dan penawaran, di mana harga indeks akan selalu mempengaruhi kinerja produksi sebuah perusahaan. Perusahaan yang bagus akan memproduksi bahan yang lebih banyak. Dengan banyaknya produksi ini dikerjakan dan membutuhkan banyak orang. Orang inilah disebut sebagai tenaga kerja. Nah, indeks harga ini juga dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, setelah siswa mengikuti pembelajaran diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian indeks harga, lalu mengidentifikasi tujuan perhitungan indeks harga, menjelaskan jenis-jenis indeks harga, dan menerapkan metode perhitungan indeks harga, serta menyajikan hasil analisis indeks harga melalui media penulisan, serta memiliki sikap religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan untuk materi pembelajarannya, yang pertama, pengertian indeks harga, ada tujuan perhitungan indeks harga, jenis-jenis indeks harga, dan metode perhitungan indeks harga. Oke anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan materinya, di sini Ibu mempunyai sebuah video berita tentang harga pangan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPSN mayoritas menurun. Nah, untuk lebih jelasnya simak baik-baik ya beritanya. Per 2 Juli 2018, harga pangan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS terpantau mayoritas turun kecuali 3 jenis cabai dan harga telur ayam ras. Berikut kami sampaikan harga beberapa kebutuhan pokok.
Nah, setelah kalian menyimak berita tersebut, apa yang tersirat di benak kalian tentang berita tadi? Iya, benar sekali. Video tersebut menjelaskan bahwa per 2 Juli tahun 2018 ini harga pangan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIAPSN terpantau mayoritas turun, kecuali 3 jenis cabai dan harga telur ayam ras ini tetap. Nah, untuk melihat perbandingan antara harga dari tahun ke tahun bisa dihitung dengan indeks harga. Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya video pembelajarannya. Anak-anakku masih pada semangat belajarnya? Tentunya harus masih pada semangat ya. Baik, pada pertemuan kali ini materi pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang pengertian indeks harga. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, setidaknya kalian sudah mempunyai gambaran ya, indeks harga itu apa sih? Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu angka indeks itu apa. Nah, angka indeks merupakan perbandingan antara dua angka pada periode waktu yang berbeda. Lalu, indeks harga itu apa sih? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, tahun dasar yang digunakan ini adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Nah, pada prinsipnya, untuk memilih tahun dasar ini bebas. Tetapi agar hasil perhitungannya ini rasional, tahun dasar yang digunakan ini sebaiknya adalah ketika kondisi perekonomian dalam keadaan stabil dan tidak terlalu lama dengan tahun yang akan dihitung. Nah, contoh nyatanya dari indeks harga tersebut yaitu pada harga daging ayam akan naik jika mendekati Lebaran karena orang membutuhkan daging ayam tersebut untuk dibuat opor. Nah, contoh lainnya yaitu pada harga cimol. Nah, cimol ini yang dulunya itu sebungkusnya Rp500, sekarang bahkan harganya ini sampai ke Rp5.000 per bungkusnya karena kenaikan harga bahan pembuatannya. Nah, karena harga yang terus mengalami naik turun ini, dibutuhkan indeks harga untuk membandingkan variabel dalam dua kurun waktu yang berbeda. Mudah dipahami bukan untuk pengertian indeks harganya? Oke, setelah Ibu menyampaikan pengertian dari indeks harga itu sendiri, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan perhitungan indeks harga. Nah, perhitungan angka indeks ini sebetulnya bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua periode yang berlainan. Nah, indeks harga telah dipakai secara luas oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Berikut ini adalah beberapa tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, ada sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Lalu yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup
dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Yang keempat, ada sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Nah, jika segala harga naik secara terus-menerus, pembelian atau pengadaan persediaan dapat dipercepat. Nah, sebaliknya, jika harga cenderung turun, maka pengadaan persediaan dapat ditunda. Nah, yang kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar maupun diterimanya merupakan gambaran. Nah, apakah petani ini semakin makmur atau semakin melarat? Dan yang terakhir, ada indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Masih semangat belajarnya anak-anakku? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis indeks harga. Nah, ada 3 jenis indeks harga yang digunakan di Indonesia, yaitu ada indeks harga yang dibayar dan diterima petani, ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB atau juga sering disebut sebagai indeks harga produsen, dan ada indeks harga konsumen atau IHK. Jenis-jenis indeks harga tersebut diantaranya: baik, indeks harga yang pertama yaitu ada indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks ini merupakan indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani ataupun yang harus diterima, baik itu untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, upah, dan lain-lain. Nah, indeks harga yang diterima petani ini indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Nah, indeks harga ini kemudian akan digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani. Nah, pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini dalam perhitungan pendapatan di sektor pertanian. Nah, kata kuncinya di dalam indeks harga yang diterima petani ini adalah barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Lalu, indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga ini yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsinya oleh petani, baik biaya modal, biaya produksi, konsumsi rumah tangga, pajak, dan lain-lain. Nah, indeks harga ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani. Nah, pemerintah juga dapat menggunakannya untuk melihat fluktuasi barang-barang yang dibutuhkan oleh petani untuk memproduksi hasil pertanian. Jadi dapat dibedakan ya, kalau indeks harga yang diterima petani ini barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Kalau indeks harga yang dibayar petani ini barang-barang yang dikonsumsinya oleh petani. Nah, rasio antara indeks harga yang dibayar dan diterima petani ini dalam waktu tertentu disebut rasio paritas. Nah, indeks harga yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar atau IHPB atau sering juga dikatakan sebagai indeks harga produsen.
Nah, perhitungan IHPB ini menggunakan data harga perdagangan besar atau HPB. Nah, HPB ini mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar atau grosir yang terdiri atas 5 macam, yaitu ada hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, dan impor serta ekspor. Nah, IHPB ini berguna untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Lalu jenis indeks harga yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK. Nah, indeks harga konsumen ini dihitung dengan menggunakan data harga konsumen atau HK. Harga konsumen adalah barang-barang yang diperdagangkan secara eceran ya. Ingat, kalau IHK ini secara eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Nah, harga konsumen ini diambil dari 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, ada perumahan, kelompok sandang, dan kelompok aneka barang dan jasa. Nah, data dari harga konsumen ini diolah pula indeks bahan pokok atau IBP. Nah, yang terdiri dari beras, ikan asin, minyak goreng, gula pasir, minyak tanah, sabun cuci, tekstil, dan batik. Nah, IHK ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Nah, jadi dapat dibedakan ya antara indeks harga perdagangan besar atau biasa disebut indeks harga produsen dengan indeks harga konsumen. Kalau indeks harga produsen ini perhitungannya tingkatan harga barang besar atau grosir. Nah, kalau untuk indeks harga konsumen ini melakukan perhitungan yang sama pada tingkatan harga eceran. Mudah dipahami bukan untuk jenis-jenis indeks harganya? Baik, materi selanjutnya yaitu tentang metode perhitungan indeks harga. Anak-anak ibu yang hebat, ternyata ada beberapa cara loh untuk metode perhitungan indeks harga ini. Nah, sebelumnya kalian harus sudah memahami terlebih dahulu ya materi tadi, pengertian, tujuan perhitungan, dan macam-macam dari indeks harga supaya kalian tidak bingung dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan sekarang. Nah, sekarang apa kalian sudah siap untuk belajar menghitung indeks harganya? Mari kita mulai ya. Nah, secara umum, rumus menghitung indeks harga ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Lalu yang kedua, ada metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, sebelum kita menerapkan metode perhitungan ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya metode indeks harga agregatif tidak tertimbang ini apa, lalu metode indeks harga agregatif tertimbang itu apa. Baik, simak baik-baik ya untuk penjelasannya. Nah, yang pertama ada metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode ini adalah metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harganya. Perhitungan indeks harga ini mudah sekali ya dan sederhana sebab hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung dengan jumlah harga pembanding.
Nah, jumlah harga pembanding ini dijadikan sebagai tahun dasar. Adapun rumus menghitung indeks harga agregatif tidak tertimbang ini yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Nah, adapun IA ini dilambangkan sebagai indeks harga agregatif tidak tertimbang. Lalu PN, harga pada tahun yang dihitung indeksnya. Lalu P0, ini dikatakan harga tahun dasar. Nah, perhitungan angka indeks menggunakan metode ini mempunyai kelebihan karena bersifat sederhana sehingga lebih mudah lagi untuk menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahannya yaitu tidak mempertimbangkan arti penting secara relatif berbagai komoditas. Sehingga barang-barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Padahal barang-barang kebutuhan pokok ini akan direspon lebih oleh masyarakat dibandingkan dengan barang-barang jenis lain. Jenis metode perhitungan yang kedua yaitu metode indeks harga agregatif tertimbang. Dalam metode indeks harga agregatif tertimbang ini, ada beberapa metode. Di antaranya yang pertama ada metode Laspeyres dan metode Pasce. Nah, kedua metode ini sering digunakan oleh berbagai lembaga untuk menghitung angka indeks, termasuk oleh Badan Pusat Statistik. Baik, untuk metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang, yang pertama yaitu metode perhitungan indeks harga Laspeyres. Nah, metode ini merupakan perhitungan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbangnya itu jumlah pada tahun dasar atau Q0. Nah, untuk rumusnya yaitu IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, di mana IL ini indeks Laspeyres, lalu PN harga tahun yang dicari, lalu P0 harga tahun dasar, dan Q0 ini kuantitas tahun dasar. Nah, yang kedua, metode perhitungan indeks harga Pasce. Nah, pada metode ini, harga tertimbangnya itu terletak pada tahun yang dihitung. Oleh karena itu, rumus untuk menghitungnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100%. Nah, di mana IP ini indeks Pasce, PN harga tahun yang dicari, P0 harga tahun dasar, dan Qn kuantitas tahun yang dicari. Baik anak-anakku, agar kalian mudah mengingat rumusnya antara indeks harga Laspeyres dengan indeks harga Pasce, bisa dibedakan ya, dilihat dari faktor penimbangnya. Nah, untuk indeks harga Laspeyres, faktor penimbangnya itu adalah jumlah tahun dasar atau Q0-nya. Sedangkan pada indeks harga Pasce, faktor penimbangnya ini jumlah pada tahun yang dicari atau Qn. Nah, oleh karena itu
dengan kata kunci yang tadi, kalian bisa mudah untuk mengingatnya ya. Masih semangat untuk belajarnya? Alhamdulillah, tentunya harus masih semangat ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan penerapan metode perhitungannya, sebelumnya kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, agar ketika Ibu sedang menjelaskan penerapan perhitungannya, kalian juga di rumah masing-masing langsung mempraktekannya ya. Baik, udah siap untuk mulai perhitungannya? Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak ibu yang hebat, kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, berikut ini merupakan harga rata-rata 5 jenis barang pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Nah, silakan kalian amati ya tabelnya. Untuk tabel yang pertama, untuk baris yang pertama yaitu beras. Nah, pada tahun 2014 ini harganya itu sebesar 6.000, sedangkan pada tahun 2015 harganya ini sebesar 6.500. Jadi naik ya. Nah, silakan yang selanjutnya baik telur, minyak goreng dan gula pasir, sabun cuci, silakan kalian amati. Nah, soalnya berdasarkan data tabel di samping, jika tahun 2014 ini dijadikan sebagai tahun dasar, maka berapa indeks harga tidak tertimbangnya pada tahun 2015? Nah, di sini ditanyakannya itu kan indeks harga tidak tertimbang. Berarti kan sudah Ibu jelaskan ya bahwa indeks harga tidak tertimbang ini rumusnya yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Sehingga kita harus mencarinya terlebih dahulu. Sigma PN-nya berapa dan sigma PO-nya berapa. Langsung saja kita cari ya. Nah, berarti sudah diketahui ya bahwa PN-nya itu tahun 2015, sedangkan tahun dasarnya itu berarti tahun 2014. Berarti 2014 ini sebagai P0. Nah, langsung kita jumlahkan harga pada tahun 2015 6.500 ditambah 12.200 ditambah 4.300 ditambah 8.100 ditambah 3.400, jumlahnya sebesar 34.500. Nah, untuk tahun 2014-nya yaitu 6.000 ditambah 12.000 ditambah 4.000 ditambah 8.000 ditambah 3.000, jumlahnya yaitu 33.000. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu silakan kalian masukkan jumlah PN dan jumlah P0 ini ke dalam rumus, yaitu tadi sigma PN-nya adalah 34.500 dan sigma P0-nya adalah 33.000. Jadi 34.500 dibagi 33.000 dikali 100%. Nah, IA sama dengan 1,0455 dikali 100%, yaitu hasilnya adalah 104,55%. Nah, jadi indeks harga tidak tertimbang ini pada tahun 2015 adalah sebesar 104,55%. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada materi yang kurang dipahami atau kalian ingin memperdalam materinya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab di timeline aplikasi e-learning ya. Silakan kalian untuk aktif dalam melakukan
sesi tanya jawab dan diskusinya ya. Baik anak-anak ibu yang hebat, ada yang dapat menyimpulkan dari materi yang sudah ibu sampaikan tadi? Ya, benar sekali ya. Kesimpulannya adalah indeks harga merupakan perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, adapun tujuan dari perhitungan indeks harga ini pada intinya yaitu untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua periode yang berlainan. Nah, indeks harga juga mempunyai macam-macamnya ya. Di antaranya ada indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani, ada indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, dan ada indeks harga konsumen. Nah, indeks harga ini mempunyai metode perhitungannya, yaitu ada metode indeks harga agregatif tidak tertimbang dan metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, anak-anak ibu yang hebat, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah ibu sampaikan, ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya. Ini soal evaluasinya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengerjakan soalnya. Jadi, untuk penyelesaian perhitungannya, yaitu karena soal tadi menggunakan metode perhitungan indeks harga tertimbang menurut PAS C, jadi untuk rumusnya itu adalah IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Nah, tadi sigma PN dikali QN-nya itu sebesar 134.713.500 dan untuk sigma P0 dikali QN-nya sebesar 113.388.000. Nah, jadi 134.713.500 dibagi 113.388.000 dikali 100% dan hasilnya itu 118,81%. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang inflasi. Silakan kalian bisa mempelajari materinya dari buku sumber yang kalian punya, yaitu buku paket ekonomi ya. Mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian harus tetap semangat melakukan belajarnya ya, meskipun dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga kalian sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.